Sebentar apa ya? Oke. Baik, kita sudah siap untuk memulai untuk PWP malam hari ini. Kita tetap berdoa supaya Tuhan akan memberkati. Ya, silahkan mulai dari awal sesuai dengan jadwalnya. Dimulai, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, makasih Pak Gen. Ya. Ya, puji Tuhan, mari kita kembali untuk membuka ibadah kita, ibadah PWP pada malam hari ini, supaya kita persiapkan hati, kita persiapkan pikiran kita fokuskan, supaya kita lebih lagi masuk ke hadirat Tuhan sebelum kita mulai ibadah kita ini, supaya diawali dengan doa. Yang membawa doa saat ini adalah Bu Ika. Bu Ika. Iya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan, kami tahu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Bapak, tapi hanya karena kasih setiamu Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan hingga sampai saat ini Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami kembali dipertemukan Tuhan Yesus, walau melalui udara Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah bagi setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu terus Tuhan tercurah atas kami Tuhan, di tempat kami Tuhan, di rumah kami masing-masing Bapa. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menompa. Hidupku hanya ditentukan kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau, oh kami puji nama-Mu. Terima kasih, bagi-Mu tiada yang mustahil. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Bapa. Hanya Engkau yang kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Jamah kami Bapa, urapi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang layak kami sembah. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus malam hari yang indah ini Tuhan. Urapi kami Tuhan, jamah kami Tuhan malam hari ini Bapa. Pakai kami Tuhan saat ini Tuhan yang datang ke hadirat-Mu Tuhan. Lewat ibadah kami malam hari ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau Tuhan yang selalu melawat kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau baik. Terpujilah Engkau Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, menyenangkan Engkau Tuhan. Lewat puji-pujian kami Bapa, lewat penyembahan kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Yesus. Jamahlah kami, urapilah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Engkau yang baik. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Bapa. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau Yesus. Terima kasih, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih Yesus. Urapan-Mu mengalir atas kami. Haleluya, oh haleluya. Terima
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa. Engkau yang layak kami agungkan. Engkau yang kami tinggikan. Hanya bagimu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Yesus. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Yesus. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin Yesus. Engkau saya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Yesus. Kau kadang tak mudah dimengerti, lewat cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau yang kami muliakan. Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih lawatanmu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Engkau yang kami tinggikan. Engkau yang
kami muliakan. Jamalah setiap kami, pakailah kami Bapa menjadi pelayan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Bagimu tiada yang mustahil. Hanya Engkau yang kami andalkan. Kasih-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh besar Tuhan kasih-Mu malam hari ini Bapa. Di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, Engkau melihat Tuhan hamba-hamba-Mu saat ini Tuhan datang berlutut di hadapan-Mu Bapa. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Kami Tuhan tidak ada apa-apanya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Pakailah Tuhan mulut bibir kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan malam hari yang indah ini Tuhan, lewat ibadah kami PWP ini Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau buka Tuhan setiap hati kami Tuhan, supaya lebih lagi kami Tuhan untuk mengerti Tuhan setiap firman-Mu ya Bapa. Lebih kami mengerti setiap jalan-jalan-Mu Tuhan, supaya boleh kami Tuhan Bapa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah malam hari ini Tuhan, penyembahan kami ini Tuhan boleh berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan segala dosa pelanggaran kami Tuhan, supaya kami boleh lebih lagi Tuhan memuji menyembah Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa malam hari ini Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita angkat satu pujian, jadikanku rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Katakan, ku bawa hidupku, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Katakan, jadikanku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikanku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa
datang menyembahmu, katakan ku bawa hidupku, haleluya, ku bawa hidupku sekarang, amin, ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu, katakan jadikanku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, jadikanku Tuhan, seterusnya kita serahkan kepada hamba-Nya. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Baik, puji Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, tolong kami supaya mengerti kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikannya, Roh Kudus yang bekerja untuk memberikan satu inspirasi, hikmat, marifat yang daripada Tuhan, untuk kami bisa mengerti. Setelah kami mengerti hari ini, mendengar, mengerti, meteraikan Tuhan, supaya tidak terlupakan, supaya tidak tertindis, supaya tidak dicuri oleh kuasa gelap, sehingga tidak harus berulang-ulang menyampaikan ini, tetapi kami tetap bisa menerima sebagai sesuatu yang terus kami ingat. Demi nama Yesus, roh jahat pengganggu di udara kami patahkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap untuk diberkati. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, pada saat malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai 3 baptisan, yaitu baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan juga baptisan api. Saya akan mencoba menjelaskan sejelas mungkin, dan semoga ini akan terus menjadi pelajaran buat kita. Pembacaan kita adalah di dalam Matius 3:11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah tanda pertobatan. Jadi kalau kita merasa bahwa kita sudah tahu yang baik dan yang buruk, kita sudah tahu konsep keselamatan di dalam Yesus, kita mempercayai itu, ada satu hal yang kita harus lakukan sebagai umat percaya adalah dibaptis secara selam, dibaptis air, saudara. Jadi kalau masih ada air, kalau masih ada kesempatan untuk dibaptiskan, mari yang belum membaptiskan dirinya sebagai tanda bertobat. Jadi di dalam baptisan air itu ada pendeta, ada jemaat, ada Tuhan juga, ada malaikat sorga yang melihat, dan juga setan juga melihat bahwa satu orang ini memang merelakan hatinya untuk mengikut Kristus, dan tandanya bahwa dia sudah bertobat adalah dibaptiskan secara selam. Itu yang pertama. Jadi setelah tanda pertobatan itu dilakukan, itu kan cuma tanda, saudara, ya, tanda. Misalnya ada tanda, misalnya di jalan tol itu ada tanda menuju kemana.
Nah, di bawah tanda itu bukanlah alamatnya, saudara. Misalnya di Cipularang ada marka jalan yang menuju ke Cirebon misalnya gitu ya. Jadi di bawah tanda marka itu bukanlah kota Cirebon begitu ya, sebagai tanda saja. Nah, harus diteruskan dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu adalah sebuah tanda umat Tuhan menerima kuasa Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu dalam Yohanes 16 ayat 7 disebut sebagai baptisan Roh Kudus yang memiliki kuasa sebagai penghibur. Parakletos secara Yunani artinya membangkitkan semangat begitu ya. Jadi Roh Kudus perlu dalam hati kita, membaptis kita supaya dalam kehidupan yang penuh dengan segala ratap tangis ada penghiburan. Kemudian ketika kita keluh kesah dan juga patah hati dan sebagainya, ada roh yang memberikan semangat, parakletos begitu ya. Kemudian Roh Kudus juga menghentikan semua perbuatan dosa dalam hidup kita dan semua akibatnya. Jadi saudara, orang tanpa kekuatan Roh Kudus maksud saya tidak mungkin dengan mudah untuk bisa terbebaskan daripada kuasa dosa atau tabiat dosa. Tabiat dosa tentunya satu persatu kalau kita ejak dalam diri kita sendiri, kita akan tahu, oh iya saya masih berbohong, saya memiliki hati yang pahit, saya memiliki motivasi yang tidak baik, saya tidak memiliki integritas karena apa yang saya katakan tidak saya lakukan, yang saya lakukan tidak saya katakan dan sebagainya, dan saya cenderung untuk memberontak dan sebagainya. Itu adalah kuasa-kuasa tabiat dosa yang tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa memenangkan untuk tidak melakukan itu. Jadi kita membutuhkan kuasa Tuhan. Berarti Yohanes 16 ayat 13 juga dia disebut sebagai roh kebenaran. Jadi di dalam roh kita kalau ada roh kebenaran maka kita akan menghindari yang salah. Dan kita akan dikasih tahu secara hikmat, marifat bahwa ini benar, ini tidak. Nah kita akan suatu kali diperhadapkan yang abu-abu. Kalau hitam putih itu gampang kita pilihnya, pilih yang putih gitu loh. Bengkok lurus, ya yang lurus gitu loh. Bohong tidak berbohong, ya sudah. Nah nanti kita akan menuju kepada satu ujian itu yang abu-abu. Yang disebut orang itu adalah sebagai bohong putih atau dosa putih, bohong demi kebaikan dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kita nanti artinya membutuhkan Roh Kudus untuk bisa memberikan roh kebenaran dalam kehidupan kita. Yohanes 8:26, roh yang akan berdoa bersama dengan kita kepada Bapa. Jadi kita tidak sempurna untuk berdoa, tetapi Roh Kudus yang menerjemahkan ke sana. Nah, makanya oleh sebab itu ada yang Alkitab mengatakan sebelum kita mengatakan sesuatu Tuhan sudah tahu. Jadi yang menerjemahkan itu adalah Roh Kudus. Dan kita banyak doa yang amburadul, yang doanya tidak sesuai dengan kebenaran, tetapi Roh Kudus yang meluruskan itu kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita. Dan kemudian Roma 8 ayat 11 dia adalah roh kebangkitan. Jadi saudara, kita tidak mungkin bisa dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ya gimana caranya? Apakah kita terbang begitu? Masuk ke angkasa atau apa, saudara? Enggak mungkin, saudara. Jadi roh kebangkitan itu adalah dalam hati kita. Jadi nantinya kita akan masuk kepada sesi ini. Roma 8:14, roh yang memimpin kita kepada Bapa. Nah, kita dipimpin kepada Bapa. Kita diberikan roh karena dia adalah roh Allah sendiri maksud saya. Jadi kita dibawa kepada dalam segala kebenaran-kebenaran yang kita ya tidak bisa kita pelajari secara teologi, secara kelas Alkitab, itu terbatas semuanya. Dan kita juga menerjemahkan Alkitab terbatas. Kita membutuhkan roh Tuhan gitu loh. Jadi yang kita butuhkan adalah tidak sekedar dosen-dosen S3 teologi ya, orang-orang berpengalaman secara roh, tetapi roh Tuhan yang kita butuhkan secara pribadi dia. Yaitu kita butuhkan untuk kita melewati baptisan Roh Kudus itu. Jadi Tuhan bilang mintalah Roh Kudus supaya membaptis kita. Yang selanjutnya adalah baptisan api. Dalam agama Kristen baptisan api adalah istilah yang dipakai untuk menyebut proses pemurnian iman dengan menggunakan penderitaan. Nah saudara,
Jadi orang sudah memiliki tanda baptisan, tanda pertobatan berupa baptisan, orang masuk kepada level adalah memiliki karunia Roh Kudus. Tetapi saya katakan, banyak Alkitab sudah memberikan nasihat kepada kita. Ada orang itu memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Nah, jangan dipikir, wah saya kan penuh urapan itu. Kapan? Saya pernah ngikutin sesi-sesi di mana Tuhan melawat saya, itu kapan gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah yang paling up to date adalah kapan terakhir kali kita boleh menerima kuasa Tuhan? Kapan terakhir kali kita menangis di hadapan Tuhan? Kalau pernah itu masih menjadi tanda tanya, saudara. Nah, kita pun juga pernah dilawat oleh Tuhan. Kita pernah belajar Alkitab. Kita pernah ikut kursus di dalam untuk menginjil dan sebagainya. Nah, kita juga pernah mendapatkan mimpi-mimpi, visi-visi yang luar biasa. Tetapi masih enggak? Nah, itu pertanyaannya. Jadi oleh sebab itu, roh yang ada pada kita yang memberikan karunia anugerah itu tanpa dilanjutkan dengan satu pengujian, itu nanti munculnya adalah orang memiliki karunia tetapi tidak memiliki karakter yang baik. Contohnya seperti apa? Yang dituliskan dalam Alkitab, orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, ngusir setan itu siapa, saudara? Itu adalah orang yang memiliki karunia Roh Kudus. Tidak main-main, saudara. Tetapi ketika dia tidak diuji untuk memiliki karakter yang baik, maka disebutkan sebagai orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Nah, kita ini, saudara, kita mencari dudukan memiliki karunia untuk apa sebenarnya? Untuk menjadi jago-jagoan, untuk dimuliakan oleh orang. Jadi saya melihat, nanti saya akan berbicara lebih kepada hal-hal seperti ini, saudara. Karena kebanyakan orang itu mencari gereja bukan mencari Tuhannya, tetapi mencari dudukan dalam sebuah gereja. Saya sering katakan, nah kita itu sebagai orang-orang yang memulai dari sebagai pengerja, sebagai orang-orang yang memang betul-betul diasah di situ. Enggak cuma knowledge, pengertian kita. Tidak cuma kita sudah dibaptiskan secara selak. Tidak cuma kita dimuridkan. Tetapi baptisan api itu terus menggulung kami gitu loh. Sampai betul-betul dimurnikan. Sampai betul-betul dipotong-potong, saudara. Baptisan api itu adalah sebuah penderitaan. Kalau orang memiliki karunia Roh Kudus, tetapi belum mengalami baptisan api, itu belum dimurnikan. Kenapa kamu melayani dengan sungguh-sungguh? Dengan semangat yang luar biasa. Oh iya, perjalanan mudah. Saya diorangin di situ. Saya dimuliakan dalam pelayanan itu. Saya mendapatkan sesuatu dari pelayanan itu. Ketika itu semuanya nggak ada, waktu kita dibaptis secara api, apakah kita tetap melayani itu? Dan banyak disinyalir adalah bahwa orang itu melakukan pelayanan karena tugas. Kenapa Anda mengunjungi? Ya, saya bagian diakonia, Pak. Saya bagian pembesukan dalam gereja. Pertanyaannya, waktu dudukan itu sudah tidak tertulis dalam struktur organisasi gereja, apakah dia tetap mengunjungi orang? Kebanyakan tidak, saudara. Kalau orang terpanggil secara khusus, tidak ada dalam struktur, dia lakukan sendiri kok. Makanya Tuhan angkat tuh bukan berdasarkan aku tunjuk kamu sebagai ini, nak, kemudian melakukan apa-apa, tidak. Dan Tuhan menunjuk para murid itu bukan orang yang ongkang-ongkang kaki yang tidak ada kerjaan di rumah, tidak ada menjadi pengangguran begitu. Mereka itu adalah orang-orang murid yang rajin mencari ikan, rajin mencari penghidupan. Di saat sibuklah Tuhan memanggil mereka. Bukan saat pengangguran, aduh gimana ya? Mana ada nggak orang-orang yang nganggur di jalan gitu ya? Tuhan Yesus cari gitu yang nggak kompeten, nggak ada. Kalau nggak sibuk pasti nggak ada kompetensinya, nggak ada begitu. Tetapi Tuhan cari orang yang memang ini memiliki satu sebelumnya sudah ada begitu. Nah pertanyaan, kan itu ada tuh Musa itu yang dia nggak bisa ngomong, Abraham juga nolak itu. Tetapi kita melihat track record hidupnya, waktu dia berbicara sebagai orang yang tidak bisa pandai ngomong,
Tetapi pasca Tuhan panggil, pasca Tuhan kasih tugas itu, begitu diuji luar biasa. Diuji Sang Musa itu dengan para pengikut orang-orang Israel yang betul-betul bandel, saudara. Orang Israel yang betul-betul tidak menghormati memimpin. Makanya muncullah Korah, Datan, Abiram. Mereka itu adalah orang-orang yang memberontak kepada Musa. Tetapi keindahan karakter Musa adalah bahwa dia itu tidak membalas, tetapi Tuhan yang membalas. Silakan, mari kita akan diadili oleh Tuhan. Siapa yang benar atau tidak? Korah, Datan, Abiram serta rombongannya masuk ke liang tanah itu. Nah, saudara sekalian, dan kemudian kita melihat Daud. Daud itu adalah orang yang bengkok. Artinya banyak sekali kelemahan-kelemahan di dia. Tetapi kenapa dia itu menjadi sahabat Allah? Karena dia selalu kembali. Setiap salah dia kembali, bertobat dan tidak mengulangi lagi. Kesalahan-kesalahan Daud itu tidak berulang 2 kali. Tetapi kadang-kadang kita memiliki, aduh Pak, kita sudah, ya sudahlah, kamu sudah ini, ya sudah, kamu balik lagi ya, kamu itu benar. Ngulangin lagi, kasih kesempatan lagi, balik lagi kayak gitu. Jadi membuat ini tahan uji bagaimana, saudara. Jadi setiap kita, apalagi para pelayan Tuhan, harus diuji. Sampai kau mengalami dipretelin rasa egomu itu loh. Ego yang tidak pernah dikritik. Ego yang selalu diorangin. Ego yang selalu disalamin oleh orang. Ego yang selalu diperhatikan begitu. Jadi ketika itu sudah tidak ada, kamu tetap nggak di tracknya. Kan mesti di situ, saudara. Itu baru ujian api, saudara. Nah, disinilah orang-orang yang bermutu adalah orang-orang yang tidak sekedar dia pandai. Saya melihat banyak orang-orang, terutama di daerah karena saya dari sana, orang yang tidak bisa apa-apa, orang yang tidak pandai dalam berteologi, orang yang tidak pandai dalam organisasi, dalam mengurusin apa-apa. Tetapi kenapa mereka dipakai oleh Tuhan? Puluhan tahun mereka melayani dengan jemaat yang 30, 25 orang. Setiap kali ada anak remaja, pemuda yang sudah jadi, mereka keluar kota. Dan akhirnya diurusnya adalah orang-orang yang tua seperti itu. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang memiliki karakter yang baik, memiliki motivasi yang lurus, tidak mencari tahta, tidak mencari penghidupan dan sebagainya. Tetapi itulah orang-orang yang sudah masuk kepada baptisan api. Artinya, saudara, kita itu kalau belum di api, saudara, kita itu masih, hati kita itu masih banyak hal lah yang membuat orang berpikir, ya kalau begitu semua orang juga bisa. Tetapi ketika tidak ada alasan logis untuk kita tetap setia dan kita tetap setia, ketika tidak ada alasan logis untuk kita bertahan, tetapi kita tetap bertahan, ketika seseorang sudah tidak mempedulikan kita, dan rasanya itulah yang menjadi beban kita sekalian untuk masuk kepada betul-betul kita itu harus dimurnikan, saudara. Ya, jangan bicaralah tentang antikris yang datang. Jangan bicara orang yang datang membawa senjata, menodongkan senjata kita. Antara ikut Yesus atau kamu menolak, antara kamu hidup atau mati, antara ikut Kristus mati, atau kau nolak Kristus kamu hidup. Kita belum dihadapkan kayak gitu kok. Kita baru diperhadapkan kepada teman-teman yang mungkin songong, teman-teman yang nyinggung kita. Kita sudah, aduh, kalau bisa saya langsung pergi ke surga. Saya mau cari tempat aman lah. Cari gereja yang lebih aman. Gereja di mana saya bisa safe, bisa diayomi di situ. Saya punya banyak pengalaman, saudara. Punya teman banyak, hamba Tuhan sampai kepada pengurus, majelis, sampai jemaat, saudara. Kalau mereka tidak lurus hatinya, yang mereka cari bukanlah Tuhan, dimanapun mereka akan mental. Nggak akan pernah, saudara. Saya ngomong keras. Jadi kita tuh ke gereja cari apa sih sebenarnya? Kita cari apa ke gereja, saudara? Kita hanya cari Tuhan. Nggak ada lagi. Dimanapun sama kok. Jadi saudara, saya nggak perlu saksikan data-data. Di sekitaran Depok saya tahu sedikit banyak tentang data-data. Karena kita adalah berdekatan. Jadi antar jemaat yang wah sudah kayak zigzag saling silang itu kami sudah kenal kok. Ya kami hanya memberikan warning aja kepada setiap jemaat, setialah kepada gereja lokal. Karena apa?
Kalau di sini-sini aja ngapain? Kalau mau sekalian tuh pindah keluar kota gitu. Udah jelas itu. Kok sekitaran sini saudara, lama-lama kita nggak diorangin kok. Di sini kita nggak mau, di sana kita pindah lagi, ke sana lagi pindah lagi. Lama-lama kita nggak akan diorangin orang. Ini orang nggak punya ketegasan, orang nggak punya prinsip. Akhirnya di sini nggak dipakai, di sana nggak dipakai. Akhirnya kita nggak akan dipakai oleh Tuhan. Dan orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang setia, stay sampai selesai. Oleh sebab itu, mengenai 3 baptisan ini harus kita betul-betul alami saudara, supaya kita tahan uji apapun itu saudara. Saya penuh kelemahan, kami penuh kelemahan, penuh dengan segala kekurangan. Orang di gereja gede rindukan gereja yang kecil, orang di gereja kecil rindukan di gereja yang besar. Orang di tim besar dia merindukan sebuah kedamaian, tetapi orang yang di kecil pengen satu audiens yang begitu besar. Pokoknya nggak jelas dah. Artinya adalah tetap prinsip ini betul-betul benar. Rumput tetangga itu lebih hijau di mana-mana saudara. Tetapi yang paling inti adalah kita belajar mencintai. Ya, kalau Tuhan panggilkan di sini kita belajar mencintai. Aduh nggak enak Pak, itulah kita sedang dibaptis dengan baptisan api. Aduh Pak Gembala kayak gini, itu sedang dibaptis dengan baptisan api. Kamu siap enggak? Kalau tidak siap ya sudahlah, kamu tidak akan dipakai menjadi bejana yang mulia. Kurang mulia pun mungkin enggak, malah enggak dipakai sama sekali. Tetapi kemurnian hati, kemurnian dari penyucian itu membuat kita akan langgeng, lestari untuk melayani pekerjaan Tuhan. Uji hati kita. Ketika engkau berpikir apa-apa itu datang dari kuasa gelap, itu datang daripada motivasi yang buruk atau apa. Yang terakhir, saya banyak ada membaca kesaksian ilahi rohani tentang bagaimana orang-orang yang ada di dalam neraka maupun di surga itu mengerucut kepada motivasi. Udah, nanti minggu saya akan bicara tentang ini. Jadi semuanya dari motivasi. Dari hamba Tuhan yang besar akhirnya ditolak oleh Tuhan karena apa? Motivasimu nggak lurus. Kenapa kau begitu rajin berkhotbah? Karena ada PK yang kamu terima. Kenapa kamu rajin melayani ini? Karena ada hal yang kamu terima. Kenapa kamu bisa melakukan ini? Karena ada word. Dari kalau saya mengunjungi beberapa orang begitu, sehingga ada jumlah, saya akan dikasih award. Di luar itu saudara, kita dipretelin, kita bukan apa-apa. Oleh sebab itu saudara, jangan ada embel-embel di sini. Murni sajalah, lurus sajalah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga membuat hati kita lebih adem. Saya pikir saudara, kalau hati kita tanpa motivasi yang bengkok-bengkok saudara, kayaknya kita itu dijedok-jedokin ya diem saja. Orang ngomongin ya silahkan saja. Orang pindah ke sana silahkan saja. Orang enggak benar ya silahkan saja. Orang itu akan enak kok. Makanya saudara sekalian, kenapa di kampung itu orang lebih adem? Ya relatif, tapi lebih adem. Karena tidak ada motivasi yang bengkok. Orang di sawah kerjaannya mau cari apa di gereja? Gak ada. Cari Tuhan saja. Tetapi di perkotaan itu orang ke gereja motivasinya banyak. Pengen menjadi pengkhotbah besar, pengen menjadi pemain musik yang wah agung dan lain sebagainya. Itulah yang membuat gereja itu ada berdiri di mana-mana. Oleh karena apa? Banyak. Ayo cari orang-orang yang sakit hati, ayo masuk sini. Saya kasih ini udah. Nanti berapa ini kecewa lagi. Cari lagi, buat persekutuan lagi, ke sana lagi. Ujungnya kecewa lagi. Dan banyak survei membuktikan orang akhirnya rindukan jemaat tempat di mana dia bergereja mula-mula. Ingatlah saudara. Jadi akhirnya keluarga mula-mula itu yang membuat kita lebih adem. Waktu itu konyol, kita marah sama persekutuan itu dan sebagainya. Tetapi ketika kita mulai ke gunung sebelah, tampaknya biru hijau, ternyata ya banyak itu apa tanah-tanah kering dan sebagainya. Kayaknya di kota sana enak deh, kayaknya di Semarang enak deh, kayaknya di Papua enak deh, di Surabaya enak deh, di Medan enak deh. Itu pikiran kita sebelum kita menginjak di situ. Tetapi ketika kita ada di proses di situ, ya enak di kampung halaman sendiri ya. Nah begitu sudah. Oleh sebab itu,
mari bersama-sama kalau memang Tuhan izinkan kita harus dibaptis dengan pemurnian, dengan penderitaan, monggo kerso saja supaya Tuhan atur sehingga membuat hidup kita saya rasa lebih nyaman. Terserah Tuhan, monggo kerso begitu ya. Itu saja sampaikan malam hari ini. Puji Tuhan untuk PWP malam hari ini saya sedikit kasih materi ini supaya kita boleh mengerti sama-sama dan kita tahu persis apa yang harus kita lakukan di gereja Tuhan ini. Jadi intinya waktu yang akan memurnikan kita. Puji Tuhan. Ya, kita akan berdoa sebelum nanti doa syafaat. Siapa mau ya? Angkat tangan doa syafaat. Saya Pak Gem. Oh iya, Bu Marta ya Bu ya. Oke, kita akan berdoa untuk firman Tuhan dulu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengalami baptisan air karena kami merasa sudah bertobat dan kami sudah mendapatkan karunia Roh Kudus. Beberapa saat kami boleh mengalami mujizat melalui karunia Roh Kudus yang luar biasa dan kami boleh melayani dengan kuasa yang ilahi luar biasa. Bahasa roh beberapa harus sudah terima itu. Tetapi satu hal Tuhan, yang kami harus dimurnikan sampai betul-betul kami kosong, hanya Tuhan saja. Kami semakin tidak ada, tetapi Tuhan saja yang dalam hidup kami. Itu adalah saat di mana kami menjadi alat Tuhan, menjadi keset, menjadi dulos, dan kalaupun kami dipakai oleh Tuhan, hanya karena anugerah saja. Terima kasih berkati yang sudah mendengarkannya, supaya mereka juga diteguhkan oleh firman Tuhan ini. Mereka tidak main-main dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, karena semuanya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kami percaya di tempat ini, di sekeliling ini, di sekitaran Depok ini, kami saling dididik satu dengan yang lain. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, setiap umat-Mu dipanggil untuk berkarya di tempat di mana Tuhan utuskan. Tuhan akan berkati setiap kami. Dan malam hari ini berkat untuk ikut Google Meet ini diberkati dalam kekuatan kuasa firman Tuhan. Kami akan melanjutkan dalam doa-doa syafaat. Tuhan akan memberkati kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Silakan Bu. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa baiknya Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada malam ini Tuhan. Masih Engkau berikan kami kesempatan Tuhan bisa beribadah Tuhan. Ya. Walaupun Tuhan melalui udara Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu Tuhan Gembala sidang kami Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami penguasaan diri, berikan kami dengan Roh-Mu Tuhan agar kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan hamba-Mu pada malam ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, masih hamba-Mu Tuhan berikan kami Tuhan nasihat-nasihat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, terutama kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan di GBS 56 Tuhan, agar kami lebih lagi Tuhan boleh peduli Tuhan dengan nasihat yang diberikan penggembala kami, lebih kami Tuhan boleh menjalani Tuhan segala tugas apa yang Kau berikan dan talenta yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami roh kesetiaan Tuhan, roh ketaatan Tuhan, dengan segala talenta yang Kau berikan Bapa, kami boleh senantiasa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa, karena apa yang Kau berikan bagi kami Tuhan akan kami pertanggungjawabkan nanti Tuhan di pengadilan pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menasihati kami pada malam ini, yang sudah mengingatkan kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu, senantiasa hikmat marifat Tuhan Kau berikan kepada hamba-Mu Tuhan, kewahyuan yang ilahi Tuhan senantiasa Kau berikan kepada hamba-Mu Tuhan, di dalam membimbing kami Tuhan domba-dombanya Tuhan di GBS 56 Tuhan, agar kami Tuhan boleh hidup lagi Tuhan seturut kehendak-Mu Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan gembala sidang kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan kasih setia-Mu Tuhan, dan begitu juga Tuhan Ibu Gembala kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang tidak henti-hentinya Ibu Gembala kami berdoa Tuhan bagi jemaat GBS 56 Tuhan. Berikan hamba-Mu Tuhan Ibu Gembala kami hikmat marifat yang lebih lagi Tuhan, kesabaran yang lebih lagi Tuhan untuk
mengayomi kami Tuhan, jemaat-jemaat yang digembalakannya di GBS 56 Tuhan. Berkati juga Tuhan kepada anak kami Jason dan Yape Tuhan. Berkati studinya Tuhan, biarlah mereka Kau buat berhasil, segala keperluan mereka Engkau cukupkan Tuhan. Kami serahkan seluruhnya gembala sidang kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pengurus-pengurus Tuhan dan pelayan-pelayan yang GBS 56 Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tetap satukan hati kami Tuhan, tetap ikat kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, agar kami Tuhan saling bergandengan tangan Tuhan, saling mendukung satu dengan lain Tuhan dalam pelayanan di GBS 56 Tuhan. Apa yang kami lakukan Tuhan bukan orientasi kepada manusia, tapi apa yang kami lakukan Tuhan orientasinya kepada Tuhan, karena Tuhan yang berikan kami pelayanan, karena Tuhan yang berikan kami talenta. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan melakukannya Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, tidak untuk manusia tapi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat GBS 56 Tuhan, apapun Tuhan musim kehidupannya, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa, yang kekurangan Kau cukupkan Bapa, yang lemah Tuhan Kau kuatkan Tuhan. Apapun kehidupan jemaat kami GBS 56 Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan, dari tingkat SD, SMP sampai SMA Tuhan, hari Senin tanggal 5 Tuhan akan menghadapi ujian Tuhan untuk kenaikan kelas Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat marifat bagi mereka Tuhan, agar mereka Tuhan dapat menyelesaikan ujian ini Tuhan, dan mendapatkan nilai yang baik Tuhan, dan boleh mereka Tuhan naik kelas dan untuk tingkat-tingkat selanjutnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para orang tua Tuhan, cukupkan Tuhan segala biaya apa yang mereka butuhkan Tuhan untuk melanjutkan studi anak-anak kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh kegiatan gereja kami dalam sepekan ini. Kami bersyukur Tuhan masih Kau berikan kami kesempatan ibadah PW malam ini Tuhan, dan ibadah Komsel juga Tuhan hari Kamis di keluarga Panjaitan Tuhan, dan ibadah WB juga Tuhan di gereja Tuhan, dan ibadah tin juga Tuhan di gereja, dan ibadah profesi juga Tuhan hari Kamis yang ada di PDRP Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan melalui kegiatan ini Tuhan, kami jemaat GBS 56 Tuhan semakin dibentuk hati kami, semakin dibentuk karakter kami Tuhan untuk serupa dengan-Mu Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang ambil pelayanan Tuhan di setiap kegiatan ini Tuhan. Pakai mereka dengan hikmat-Mu Tuhan Yesus, urapan-Mu Tuhan turun atas mereka Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah hari Minggu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan ibadah sekolah Minggu juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan yang terjadwal nanti Tuhan untuk melayani Tuhan, baik di ibadah Minggu dan ibadah sekolah Minggu. Tetap urapan-Mu Tuhan mengalir Tuhan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, agar mereka bisa melakukan pelayanan ini bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kemampuan mereka, tapi sungguh-sungguh Tuhan oleh kasih karunia-Mu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, dan bahkan kota Depok Tuhan, dan pemilihan Pilpres Tuhan tahun 2024 Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan keamanan bagi bangsa kami Tuhan, kedamaian Tuhan bagi bangsa kami ini Tuhan. Siapapun Tuhan yang terpilih Tuhan, pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan, itu yang sudah Kau tetapkan Tuhan. Biarlah Tuhan menjelang pemilu ini Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa kuasa-Mu mengalir bagi bangsa kami Tuhan. Kedamaian, sukacita, ketenangan Tuhan, satu dengan yang lain Tuhan saling menghargai Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Depok Tuhan. Biarlah Tuhan kota Depok ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah Tuhan pemimpin kota Depok kami dan bersama jajarannya. Berikan mereka hati seorang yang melayani, mengayomi jemaah masyarakat yang ada di kota Depok ini, tidak membedakan ras dan suku dan agama Tuhan. Begitu juga Tuhan gereja-gereja yang ada di kota Depok ini, biarlah Tuhan saling bergandengan tangan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Senantiasa nama-Mu yang ditinggikan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berkatilah Tuhan jemaat-Mu dan kami yang sudah mengikuti Tuhan ibadah Google Meet ini Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan informasi, kita akan terima berkat Tuhan dulu. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat
untuk kita sekalian di dalam berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus menyertai kita malam hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Nah, jangan keluar dulu ya, saya akan tutup recordingnya dulu.